Oke, kita masuk ke materi pertemuan ke-6 ya, teman-teman. Ya, nah, materi pertemuan ke-6 ini juga terkait dengan analisis kelayakan bisnis. Nah, di sini membahas tentang mengukur dan meramal permintaan pasar. Nah, ini ya, ini juga terkait ya dengan materi ya tadi ya. Bagaimana sih kira-kira gitu ya tadi ya kalau membangun waterpark tersebut, nah kira-kira permintaan pasarnya tuh tinggi nggak sih gitu, kira-kira wisatawan yang datang ke sana itu banyak nggak sih gitu ya, satu hari itu kira-kira berapa sih, berapa ratus atau berapa berapa ribu wisatawan sih dalam sebulan. Nah gitu ya, itu juga perlu adanya analisis, perlu adanya survei gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa gunakan untuk mengukur dan meramal permintaan pasar. Kira-kira permintaannya tinggi nggak sih akan adanya waterpark? Nah, gitu ya. Ini terkait dengan presentasinya Mbak Jo tadi dan Mbak Nida tadi ya. Nah, sebelumnya kita akan bahas sebentar gitu ya terkait dengan pasar ya. Teman-teman tentunya tahu kan ya, pasar itu apa ya? Tentunya sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa ya. Namun pasar sekarang sudah modern ya, tidak harus bertemu langsung ya antara penjual dan pembeli ya. Karena sekarang sudah bisa via online ya teman-teman ya. Nah, ada juga pasar modern di sini. Jadi jenis pasar di mana produknya ya barang dan jasa dijual dengan harga yang sesuai ya, sehingga tidak ada negosiasi harga barang antara penjual dan pembeli. Biasanya di mall-mall nih ya, supermarket. Nah, itu harganya sudah pas ya teman-teman ya, tidak bisa ditawar ya seperti pasar tradisional ya. Ini juga sudah pernah kita bahas, next saja ya teman-teman. Nah, menurut pendapat William, ya ini sepintas saja ya, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakan. Nah ini ya, jadi ada orang yang berminat ya, ataupun berkeinginan ya untuk berbelanja ya, untuk membelanjakan uangnya ya, tentunya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah ini ya definisi pasar gitu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya permintaan pasar. Nah, ini ya. Ini juga kita perlu menganalisisnya ya. Seberapa besar sih permintaan pasar akan suatu bisnis? Nah, ini ya. Jadi permintaan pasar ini untuk suatu produk adalah keseluruhan volume yang akan dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu ya dalam daerah geografis tertentu, dalam waktu singkat tertentu dan dalam lingkungan pemasaran tertentu ya di bawah tingkat dan ramuan upaya pemasaran industri tertentu. Nah, ini ya jadi permintaan pasar. Nah, kembali lagi ke kasus tadi ya, waterpark tadi. Nah, ini seberapa besar sih permintaan pasar akan wahana tersebut, waterpark tersebut ya? Tentunya kalau di daerah Bintan itu banyak wisatawan yang datang ke sana, tentunya sangat positif sekali ya dibangun waterpark di sana. Nah, gitu ya. Tentunya ini kita harus melihat ya berapa jumlah sih wisatawan ya dalam sehari ataupun dalam sebulan ataupun dalam setahun yang berkunjung ke Pulau Bintan. Nah, dan juga nanti pengaruhnya ke marketing nanti ya jika memang sudah jalan. Nah, ini bagian marketing ini harus benar-benar berjuang ya gitu ya untuk mendatangkan pengunjung. Nah, itu ada strategi pemasaran. Nah, ini terkait juga ya aspek dari strategi pemasaran yang digunakan gitu ya untuk mendatangkan tadi pengunjung ya di waterpark tersebut. Nah, ini ya. Oke, next. Nah, permintaan ini memiliki dua kata kunci ya, ini permintaan pasar. Ada kemauan dan kemampuan untuk membayar. Nah, ini ya. Kalau kita ingin melihat ataupun menilai permintaan pasar, nah kira-kira ada kemauan nggak sih dari konsumen itu untuk membeli produk kita, gitu ya? Atau ada kemauan nggak sih dari wisatawan untuk berkunjung ke waterpark ya? Kira-kira apa sih kelebihan dari wahana kita tersebut? Nah, apa sih yang membuat konsumen gitu ataupun wisatawan itu tertarik untuk mengunjungi waterpark kita? Nah, itu ya kita harus memiliki nilai lebih gitu ya sehingga orang penasaran untuk datang berkunjung ya, merasa bahagia gitu ya, merasa
happy ya setelah berkunjung di waterpark ya, dari segi kebersihan airnya gitu ya, kemudian dari keamanannya, fasilitas-fasilitas yang ada, nah itu harus dipenuhi ya, sehingga konsumen gitu ya ataupun wisatawan gitu tertarik untuk berkunjung. Nah, itu ya. Ya ada kemauan ya, kemauan konsumen ya untuk membeli produk kita ya. Kemudian kemampuan untuk membayar. Nah, kalau kita bisnis tentunya kita mengharapkan keuntungan kan. Nah, itu ya. Jadi konsumen yang akan membeli produk kita atau yang akan datang ke tempat wisata kita gitu ya atau wahana kita waterpark tadi. Nah, tentunya memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar. Nah, kalau mereka tidak bayar gimana? Nah, itu kita dapat untung dari mana? Nah, ini karena mindsetnya kita adalah bisnis. Nah, itu harus ada kemampuan dari konsumen tersebut untuk membayar. Nah, ini ya, ini permintaan pasar. Kita harus melihat dari sana. Kira-kira target market kita nanti kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, gitu ya. Nanti wahana tersebut fasilitas-fasilitasnya itu seperti apa gitu. Grade-nya istilahnya ya, grade-nya grade A, grade B, grade C ya. Kalau kita ingin membuat waterpark yang wah gitu ya. Target kita itu adalah wisatawan kalangan menengah ke atas ya. Tentunya kita juga melihat kemampuan membayar ataupun wisatawan-wisatawan yang datang ke sana itu kira-kira dari kalangan mana gitu ya. Istilahnya dari luar negeri ya, wisatawan dari luar negeri, dalam negeri atau domestik ya. Nah, itu seberapa besar sih? Nah, gitu ya. Kira-kira persentasenya berapa sih gitu. Nah, itu kita harus melihat sana analisisnya. Nah, gitu ya. Sehingga wisatawan yang datang nanti mampu ya untuk masuk ya ataupun membayar tiket di wahana kita. Nah, karena kan dari modalnya kan besar ya sampai 200-an miliar. Tentunya nanti tiketnya yang tiket masuknya juga nggak murah ya teman-teman ya. 125.000, 100.000 ataupun 200.000. Nah itu kira-kira kemampuan untuk membayar mereka mampu nggak sih? Nah itu kita harus pertimbangkan ya. Jadi tidak hanya kemauan saja, tapi kemampuan untuk membayar. Kita harus melihat di sana. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu kemampuannya ini biasanya wisatawannya ini kalangan menengah ke atas loh, bahkan ada yang dari luar negeri loh gitu. Jadi oh ya kemampuan untuk membayarnya itu tinggi gitu ya. Oke, nah jadi nanti kita buat fasilitas-fasilitas yang bagus. Nah, nanti juga tiketnya menyesuaikan ya. 150.000 atau 200.000 gitu sekali masuk. Nah, itu ya. Kita harus istilahnya melihat kondisi pasar, permintaan pasar dan kemampuan calon konsumen kita nanti untuk membayar. Nah, gitu ya, teman. Nah, untuk berikutnya pengukuran permintaan. Nah, apa sih yang dimaksud pengukuran permintaan? Oke, Mas Vincent bisa dibantu untuk membacakan? Pengertian pengukuran permintaan pasar. Pengukuran permintaan adalah usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa yang lalu dan di masa yang sekarang dalam kendala situasi kondisi tertentu. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih, Mas Vincent ya. Jadi pengukuran permintaan nanti teman-teman kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Jadi pada intinya ini pengukuran permintaan ini ada usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa yang lalu dan di masa yang sekarang dalam kendala satu aset kondisi tertentu. Jadi untuk pengukuran permintaan ini kita ingin mengetahui ya seberapa besar sih ya minat ya konsumen kita ya ataupun kalau kita lihat ya dari tren ya, kira-kira tren permintaannya itu tinggi di bulan apa sih? Nah, nanti kita lihat di sini ya, ada beberapa metode ya. Metode pengukuran permintaan. Nah, di sini ya. Tapi kita belajar dulu di sini ya. Ukuran pasar ya, gitu ya. Ukuran pasar bergantung pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk tawaran pasar tertentu. Di sini ada pasar potensial, pasar yang tersedia, pasar sasaran, pasar yang tertembus. Nah, ini kita belajar dulu tentang ukuran-ukuran pasar ya. Nah,
Kalau pasar potensial di sini adalah sekumpulan orang atau konsumen yang mempunyai tingkat minat tertentu terhadap penawaran pasar tertentu. Ya, ini ya. Nah, contohnya ini ya, di mana pemerintah itu menggalakkan hemat energi. Nah, gitu ya. Nah, pemerintah minta ataupun menggalakkan agar masyarakat itu beralih ke motor listrik, mobil listrik. Nah, ini ya. Nah, karena adanya himbauan dari pemerintah, nah makanya banyak ya yang ini ya dealer-dealer itu ya membuka usaha ya untuk menjual beli ya, jual beli itu motor listrik, mobil listrik, nah gitu ya, sepeda listrik, nah itu ya, karena adanya himbauan pemerintah gitu ya, untuk hemat energi ya, bahan bakar minyak gitu digantikan dengan listrik. Nah ini ya, ini adalah yang dimaksud pasar potensial. Nah bisa juga yang tadi ya terkait dengan kembali ke presentasinya Mbak Jo dan Mbak Nida tadi ya, kan lebih mudah kalau ada contohnya ya tadi ya. Nah waterpark tadi ya, karena di sana di Pulau Bintan itu sangat berpotensial sekali gitu ya, karena banyak wisatawan yang datang di sana, sedangkan di sana itu belum ada objek wisata yang menarik, maka dibangunlah ya wisata ya, tadi ya waterpark tadi ya, wahana waterpark tadi. Nah ini karena di sana itu dipandang sangat potensial sekali ya, karena banyak wisatawan yang datang ke sana gitu ya, tidak hanya dari domestik bahkan dari luar negeri juga ya. Nah itu karena dipandang di sana sangat potensial untuk didirikan wahana waterpark tersebut, maka ya ini ya seorang pengusaha ini ya tertarik untuk membangun wahana waterpark di sana. Nah ini ya berarti di sana memiliki potensial ya, potensial untuk didirikan bisnis tersebut. Nah itu ya. Nah kemudian juga misalnya contohnya ini ya, di daerah Bogor, di daerah dingin, di daerah puncak, nah gitu ya. Nah di sana itu pasar potensial untuk fashion itu apa sih? Nah gitu karena di sana daerah dingin ya, di daerah puncak, daerah Bogor gitu ya, daerah Lembang itu kan dingin ya. Nah, fashionnya tentunya ya pakaian-pakaiannya tentunya lebih ke pakaian yang tebal ya gitu ya. Kalau pakaian tipis kan mereka dingin gitu ya karena kondisinya daerah dingin, nah gitu ya. Jadi dibuatlah pakaian-pakaian yang cenderung bahannya tuh tebal gitu ya, yang bisa melindungi mereka tuh dari hawa dingin. Nah ini ya masuk pasar potensial. Jadi kalau pasar potensial untuk pakaian-pakaian yang hangat itu di daerah yang dingin, daerah pegunungan. Nah itu contoh. Nah itu pasar potensial ya teman-teman ya. Jadi pasar yang menguntungkan untuk kita masuki ya gitu ya. Ada prospek kita untuk bisnis di situ. Nah itu ya. Nah, kemudian pasar yang tersedia ini ya, maksudnya di sini ada sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, akses dan penghasilan terhadap pasar tertentu ya. Nah, tentunya pasar ini ya, contohnya ini ya, ini seorang yang memiliki banyak uang, contoh ya. Dia memiliki banyak uang, namun usianya belum cukup untuk membeli mobil ya, ataupun sepeda motor ya, karena harus ada syarat tertentu ya. Seorang yang mengendarai mobil itu harus memiliki SIM ya, gitu ya. Misalnya Mas Vincent contohnya, Mas Vincent memiliki adik ya. Adiknya umurnya 15 tahun. Nah, tentunya dia belum bisa dong memiliki SIM karena belum punya KTP, belum karena usianya juga belum 17 tahun, kan tidak punya KTP nggak boleh bikin SIM. Nah, dia ingin membeli mobil karena uangnya banyak ya, dia dari bisnis itu ya, misalnya dari YouTuber ya, ya kan sekarang anak kecil bisa jadi YouTuber ya, jadi banyak duitnya. Nah, ingin beli mobil, boleh dong uangku banyak beli mobil. Nah, pergi ke dealer, beli mobil ya, harganya misalnya 500 juta gitu ya, ya nggak bisa. Nah, karena ada syarat di situ. Kalau ingin berkendara, membeli mobil, syaratnya untuk memiliki BPKB harus memiliki KTP gitu ya, memiliki SIM. Nah, itu ya, maksudnya di sini pasar yang tersedia ya. Namun ada persyaratannya untuk membeli tersebut. Nah, itu ya. Misalnya juga seorang yang ingin kredit ya ke BTN rumah ya, harus ada persyaratannya, KTP, kartu keluarga, kemudian surat keterangan kerja dari perusahaan, surat penghasilan dan sebagainya ya. Dia ada keinginan ya. Pasar tersedia gini ya, tersedia ya, perumahannya ada gitu ya, pembelinya ada gitu ya.
konsumennya minatnya, namun dia tidak memiliki kelengkapan syarat tersebut ya. Jadi tidak bisa juga ya, nggak punya KTP misalnya, tidak ada surat keterangan penghasilan misalnya ya tidak boleh ya, tidak di ACC kreditnya di BTN gitu, kredit rumahnya. Nah ini ya, jadi pasar yang tersedia ya, namun di pasar tersebut itu harus memiliki syarat-syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku, intinya seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya, untuk mudahnya ya, jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya untuk memasuki pasar tersebut. Nah itu ya. Nah, kalau pasar tertembus di sini ya, misalnya kita memiliki target ya. Aku mentargetkan, ini seorang pengusaha mentargetkan tadi di Pulau Bintan tadi waterparknya, mentargetkan bahwa 1 bulan itu minimal 1.000 pengunjung. Nah, ini ya. Nah, setelah berjalan bisnis, ternyata itu lebih ya, lebih dari 1.000 sebulan gitu ya, karena marketingnya bagus, wisatawannya banyak, fasilitas yang disediakan juga bagus. Nah itu ya, ini maksud pasar tertembus, jadi bisa mencapai target, mendapatkan keuntungan gitu, jadi tembus ternyata gitu targetnya. Nah ini intinya seperti itu ya teman-teman, untuk lebih mudahnya, jadi omset yang ditargetkan itu bisa tercapai. Nah itu ya. Oke, untuk berikutnya, nah, kita belajar peramalan ya, ini teman-teman ya. Peramalan di sini adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang ya. Jadi meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan ini dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa ya. Ya. Jadi peramalan permintaan ini merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang. Nah, ini. Oke, langsung aja next ya. Nah, ini ya teman-teman yang tadi saya bicarakan tadi di depan ya. Jadi ada beberapa metode gitu ya. Metode yang digunakan untuk membuat peramalan. Nah, ini ya. Oke, saya minta tolong dibacakan Mbak Laila. Halo, Mbak Laila, selamat malam. Halo, Mbak Laila. Iya, Bu. Minta tolong dibacakan. Baik, Bu. Pendekatan time series. Model yang tidak memperhatikan hubungan sebab akibat atau dengan kata lain hasil peramalan hanya memperhatikan kecenderungan dari data yang di masa lalu yang tersedia. Ada time series, model didasarkan pada serangkaian data-data berurutan yang berjarak sama, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ya, oke Mbak Lela. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya, maksudnya dimasukkan time series di sini adalah peramalan yang digunakan ya untuk meramalkan target penjualan ya. Kira-kira target penjualan tahun depan itu berapa sih? Nah, gitu ya. Ini menggunakan data yang sudah ada gitu. Ini bagi pengusaha-pengusaha memang yang sudah berjalan ya, ini ya, menggunakan data yang sudah ada gitu ya untuk menentukan target ya. Target tahun depan itu berapa sih gitu ya. Target bulan depan itu berapa. Nah, kita sebagai pengusaha tentunya akan membuat perencanaan kan ya. Ya. Perencanaan untuk menentukan ya kira-kira omset kita nanti berapa. Nah, target kita nanti berapa. Nah, ini kalau kita memiliki karyawan, misalnya sales ya, atau marketing, tentunya kita akan membuat target dong. Kalau kita tidak membuat target, bagaimana mereka akan termotivasi gitu ya untuk mencapai target tersebut. Ya, tentunya dengan iming-iming bonus ya. Kalau kamu mencapai target, nanti akan diberikan bonus. Nah, bagaimana cara menentukan target tersebut? Nah, ini perlu peramalan kan ya. Peramalan itu kira-kira gitu ya. Bulan depan itu kira-kira omsetnya itu berapa sih, targetnya itu berapa sih yang akan kita tetapkan. Nah, ini berdasarkan data-data penjualan ya yang sudah didapatkan, bisa dari data mingguan, bulanan, tahunan. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh pendekatan time series ya, teman-teman. Nah, ini ya. Misalnya ini jual beli mobil. Nah, ini ya. Nah, jual beli mobil ya.
Di tahun 2000, langsung aja di sini ya, 2011 itu sekitar 5,4 juta. 2012 sekitar 5,8 juta. 2013 sekitar 6,2 juta. Nah, kira-kira nanti ya di tahun berikutnya itu berapa? Nah, gitu ya. Ya, misalnya ini contoh mudahnya aja ya, tahun 2022 misalnya. Tahun 2022 itu mobil yang terjual itu sekitar misalnya 100 juta contoh ya. Nah, contohnya saja ini ya. Ini seluruh Indonesia ini contohnya digabung ya misalnya. Tahun 2022 100 juta ya. Kira-kira 2024 nanti berapa sih? Nah, kemudian kita lihat lagi di 2023. 2023 itu yang terjual 110 juta. Nah, kira-kira 2024 nanti berapa juta sih yang akan terjual gitu. Kenaikannya berapa persen? Nanti 2024 nanti kira-kira berapa persen sih kenaikannya? Itu nanti kita bisa membuat target ya. Misalkan 2022 tadi 100 juta. 2023 110 juta. 2024 120 juta. Misalnya kendaraan yang terjual seluruh Indonesia misalnya. Nah, dari tren penjualan itu kita bisa menentukan target ya, bahwa targetnya itu dari tahun ke tahun itu minat konsumen itu semakin meningkat. Nah, peningkatannya itu berapa persen? Nah, itu kita bisa gunakan untuk membuat target penjualan. Nah, setelah dibuat target penjualan, ini pusat ya misalnya ya, di kantor pusatnya ya. Kemudian kita turunkan. Nah, kita turunkan ke beberapa cabang ya, gitu ya. Misalnya tadi 120 juta ya mobil terjual. Nah, di cabang A nanti targetnya sekian juta. Target B sekian juta unit gitu misalnya. Nanti baru kita turunkan lagi ke marketingnya atau salesnya. Nah, satu cabang itu berapa sales. Nah, satu sales itu ditarget berapa ratus atau berapa puluh mobil. Nah, gitu ya. Kita bisa menggunakan pendekatan time series ini dengan tren-tren penjualan yang sudah ada. Nah, bagaimana kalau dia usaha baru ya, belum pernah sebelumnya mendirikan usaha. Nah, ini bagaimana caranya untuk menentukan target. Nah, kita bisa melihat dari target pesaing kita. Nah, ini kita karena kita baru ya, baru membuka usaha dan belum pernah berusaha sebelumnya, tentunya kita tidak memiliki data penjualan. Nah, bagaimana caranya kita menentukan target? Nah, kita bisa melihat tren penjualan pesaing kita ya. Biasanya berapa sih pesaing kita gitu ya? Dalam setahun dia mendapatkan berapa. Nah, kita ya jangan mentargetkan seperti pesaing kita sudah lama berdiri ya. Kita ambil ya karena baru ya ambil aja 25%-nya targetnya gitu ya. Jangan seperti mereka yang sudah lama berdiri ya. Kita ambil 25% dulu. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Jadi kita bisa melihat tren-tren penjualan ya dari yang memiliki usaha terlebih dahulu gitu ya karena kita baru. Nah gitu kita melihat di situ. Nah gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa juga melakukan ya dengan cara pendekatan sebab akibat ya. Jadi di sini adalah pendekatan yang memperhatikan hubungan sebab akibat ya, atau pendekatan yang menjelaskan terjadinya suatu keadaan ya, atau explanatory method oleh sebab tertentu. Nah ini ya, kita bisa menggunakan pendekatan fishbone ya. Ini adalah tools atau cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat ya, agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Nah, ini teman-teman digunakan untuk mendeteksi ya jika terjadi trouble ataupun kejadian-kejadian ya di suatu usaha ya, suatu perusahaan di mana targetnya itu tidak bisa tercapai. Nah, gitu ya. Kita bisa mempelajarinya, mengetahuinya di sini ya untuk melihat ataupun mengetahui permasalahannya di mana sih sehingga tidak mencapai target. Nah, ini ya. Caranya dengan dari sisi manajemen. Nah, ini dinilai kira-kira apa sih yang menyebabkan gitu ya.
ataupun kendala-kendala di manajemen ya, kemudian equipment, material ya, people, kemudian proses, environment, kemudian ini problemnya apa. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, ini contohnya dari segi ya, itu kurang pelatihan, ternyata kurang teliti, kemudian dari material ternyata bahan-bahan yang digunakan itu ataupun peralatannya itu karena sudah lama berkarat dan tidak sesuai dengan spesifikasi, kemudian dari measurement itu cara ukur tidak standar dan sebagainya. Kemudian metodenya salah pasang, tidak mengikuti urutan kerja, dan dari mesinnya bagaimana, dari environment bagaimana. Nah, ini ya. Jadi metode ini atau cara ini digunakan ya untuk mengetahui ya kira-kira apa sih yang menjadi sebab target kita itu tidak tercapai. Nah, ini juga ada contohnya teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan target kita itu tidak tercapai gitu ya. Misalnya contohnya ini masalahnya ya, karena misalnya ya perusahaan konveksi, oh ternyata kualitasnya nggak bagus, kualitasnya jelek, kita kalah bersaing dengan perusahaan lain ya, sehingga konsumen lebih memilih perusahaan A daripada perusahaan kita. Nah, gitu ya. Kemudian kita petakan ya, kira-kira masalahnya apa dari beberapa divisi gitu diteliti, ditelaah ya. Kemudian dari sisi equipment, material, manpower, method, finance, time, dan sebagainya ini kita telaah. Nah, kira-kira masalahnya di mana yang menyebabkan produksi itu tidak berkualitas, sehingga kualitasnya jelek. Nah, gitu ya. Oh, dari metode ini contohnya ya. Oh, ternyata jahitannya tidak rapi ya, sehingga tidak berkualitas hasilnya ya, pakaian yang kita hasilkan itu tidak berkualitas ya, buradul gitu ya maksudnya, tidak rapi. Nah, kemudian jahitannya tidak sesuai ukuran ya, jahitan tidak ini sama ya, jahitan tidak sesuai ukuran. Kemudian dari finance-nya apa masalahnya. Nah, ini ketidakstabilan harga bahan baku, modal yang tidak memadai, manajemen keuangan yang buruk dan sebagainya. Ini contoh ini adalah untuk memetakan ya kira-kira problem apa sih yang menyebabkan ya kendala ya sehingga kita tidak mencapai target, sehingga produk kita tidak bagus, tidak berkualitas ya. Kalau waterpark tadi ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan ya pengunjung itu tidak datang ya ke waterpark kita. Nah, kira-kira apa sih ya dari segi pemeliharaannya dicek, kemudian finansialnya bagaimana, kemudian dari segi pelayanannya ya bagaimana, pelayanan loketnya bagaimana, ramah nggak sih, yang kira-kira nggak ramah, nggak bisa senyum, nggak bisa menyapa konsumen, jangan ditaruh di front office deh gitu, ditaruh belakang aja, dipindah, dirotasi. Nah, itu cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu ya dalam suatu perusahaan ya di mana terjadi problem kok tidak mencapai target, keuntungan yang diperoleh kok tidak maksimal, masalahnya apa. Nah, ini bisa menggunakan metode fishbone ini ya, itu ya teman-teman. Nah, oke, untuk selanjutnya ini saya kasih contoh ya, di mana bisnis ini itu berisiko tinggi ya teman-teman ya. Nah, sebentar ya, dan lagi selesai kok, jam 25.01 ya, oke. Nah, ini adalah bisnis-bisnis yang berisiko tinggi ya. Teman-teman boleh memiliki ide bisnis ekstrim ya, tapi jangan lupa ya keselamatan jiwa itu yang utama ya, gitu ya. Jadi harus ada standarnya ya, standar keselamatan jiwa. Nah, rumah makan di sungai ini resikonya tinggi banget ya. Bagus lah idenya, ide bisnisnya. Oh, ide bisnisnya ini lain nggak daripada yang lain gitu ya. Oh, keren gitu, bahkan di sungai ya. Jadi membuat konsumen itu memiliki pengalaman yang luar biasa gitu, menikmati makanan di tengah sungai. Namun ingat ya, nah kita kan tidak tahu ya kalau ada air bah datang misalnya ya, ada banjir kiriman ya, kemudian mereka sedang menikmati makan, tiba-tiba datanglah banjir kiriman misalnya dari Bogor gitu misalnya ke Jakarta ya misalnya, tiba-tiba kesapu air bah, bagaimana ya. Nah, konsumennya apakah sudah diasuransikan? Nah, itu pertanyaannya itu ya. Kemudian jika ada korban jiwa, seberapa besar tanggung jawab Anda terhadap konsumen? Nah, itu ya, tentunya urusannya akan ribet. Nah, ini perlu
dipertimbangkan kalau membuat ide bisnis ekstrim. Nah, ini teman-teman ya. Ini lihat nih, di tebing. Hotel di tebing. Nah, ini risiko tinggi ya. Nah, misalnya tiba-tiba terjadi gempa. Nah, seperti apa? Nah, gitu ya. Apakah semua pengunjungnya ini sudah diasuransikan? Terus tanggung jawab Anda sebagai pengelola bisnis itu seperti apa jika terjadi korban jiwa ya, tentunya ya. Nah, ini. Kemudian kalau tiba-tiba tebingnya longsor seperti apa? Nah, gitu. Apakah ini sudah dipertimbangkan ya kekuatannya ya, sehingga jika terjadi apa-apa itu aman pengunjungnya. Nah, ini harus dipertimbangkan ya teman-teman ya. Kalau memiliki ide-ide bisnis ekstrim. Nah, itu ya. Pertimbangkan keselamatan jiwa ya. Itu yang utama. Kalau sudah makan jiwa itu urusannya ribet. Nah, itu teman-teman ya. Harus ada asuransinya ya. Kita ada asuransi yang bisa menjamin ya. Jika terjadi apa-apa nanti pihak asuransi ya akan menanggungnya. Itu harus dipikirkan sampai ke sana ya. Oke. Nah, ini ya. Ini wisata masa depan ya. Bagus nih wisata ke Mars ya yang sampai ya, miliaran ya harganya. Ini adalah memang benar-benar orang yang kaya yang punya duit banyak ini yang memiliki bisnis wisata masa depan ya. Ini ya wisata ke Mars ya, wisata ke bulan dan sebagainya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan keselamatan jiwa ya teman-teman. Asuransi ya, sudah diasuransikan belum ya? Ini yang berminat terhadap wisata ini. Nah, itu harus dipertimbangkan masa-masa ya. Dan jika terjadi kendala, nah itu bagaimana? Nah, itu harus dipertimbangkan masa-masa ya itu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman sepintas ya tentang materi kali ini. Nah, ini juga bisnis kendaraan di masa depan. Ini mobil terbang nih bagus nih teman-teman ya. Milik ide bisnis yang luar biasa ya. Mobil terbang ya, motor bisa di darat dan di air ini ya. Jadi kita bisa mengembangkan ide-ide yang bagus ya teman-teman yang belum ada gitu ya. Di mana di Jakarta itu kan kemacetannya luar biasa ya, bisa mengembangkan ide bisnis nih membuat mobil terbang. Nah, ini juga perlu kajian yang luar biasa kalau ide-ide seperti ini ya teman-teman, dan juga penelitian yang tidak sebentar ya, membutuhkan bertahun-tahun ya untuk meneliti ini ya dan mengembangkan suatu produk yang benar-benar aman untuk konsumen. Nah, itu dibutuhkan uji coba ya, sehingga benar-benar produk tersebut ketika di launching itu aman ya, aman untuk konsumennya. Nah, ini ya motor bisa di darat dan air ya, kondisi di Jakarta yang kalau hujan sebentar itu banjir, ini boleh dikembangkan ide-ide seperti ini ya. Oke. Dan ini butuh kajian dan penelitian ya, dan butuh uji coba sebelum diluncurkan produknya itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Itu materi yang sudah saya sampaikan ataupun yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi mengukur dan meramal permintaan pasar ya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di buku ya, buku analisis kelayakan bisnis yang sudah saya bagikan ke teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Bu. Cukup, Mbak Cu, Mbak Ruby, Mbak Anissa, saya tanya semua. Mbak Nida, Mbak Maria. Ya, oke, terima kasih Mbak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan ataupun ada yang penasaran ingin ditanyakan, bisa japri ke saya WA gitu boleh ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Malam Ibu, Makasih makasih Ibu. Ibu. Malam Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat malam.